Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Kurniawan dari kelompok 10. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi di mata kuliah Ulumul Quran. Karena saya sendirian anggota kelompoknya, maka di sini saya akan ditemani sama Mbak Google. Apa Mbak judul materinya sekarang? Sebab-sebab penting yang memotivasi para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, itu dia judulnya. Untuk poin yang pertama, kenapa bisa termotivasi sekali para sahabat? Karena para sahabat menyaksikan secara langsung mengenai penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran dan pelaksanaan beliau dalam mentaati perintah maupun menjauhi larangan di dalam Al-Quran. Hal inilah yang memotivasi para sahabat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pusat perhatian mereka. Yaitu dengan cara apa, Mbak? 1. Para sahabat berlomba-lomba dalam menghafalkan dan menampakkan hafalan Al-Quran. 2. Para sahabat mempelajari dan memahami Al-Quran. 3. Para sahabat saling menambah hafalan Al-Quran sesuai kemampuan mereka dalam menghafal. 4. Para sahabat yang sudah mendengarkan ayat Al-Quran bertanggung jawab menyampaikan kepada sahabat yang lain yang belum mendengarkan ayat Al-Quran tersebut. Masuk ke poin yang kedua, yaitu hal-hal penting yang memotivasi para sahabat dalam menghafalkan Al-Quran. Yaitu yang pertama, hal penting tersebut adalah Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik, di mana para sahabat melihat secara langsung betapa sangat senangnya Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Hal ini dijadikan para sahabat sebagai panutan untuk mereka tiru. Untuk hal penting yang kedua, yaitu cinta yang murni terhadap Al-Quran dari para sahabat. Cintanya tersebut sudah mendarah daging dan sudah merasuki perasaan mereka. Hal inilah yang menjadikan mereka tidak mempertunjukkan funun qaul yang lain, karena apa yang terkandung dalam Al-Quran, yakni syariat-syariat yang bijaksana, pesan-pesan dari Tuhan, dan mempunyai tata bahasa yang dalam setiap bayannya. Ini membuat orang yang mendengarkannya tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan membungkam seluruh orang yang menentang dan sombong. Untuk hal penting yang ketiga, para sahabat kebanyakan tidak bisa baca dan tulis. Hal ini menjadikan pegangan utama mereka dalam menghafal dan mengingat, sehingga mereka sangat memperhatikan hafalan dan juga ingatannya. Karena hal ini adalah salah satu media untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan secara lengkap. Dari sinilah para sahabat berpegang teguh terhadap ingatan dan hafalan mereka terhadap Al-Quran dan segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Misalnya seperti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, kapan ayat tersebut turun, dan juga di mana tempat ayat itu turun. Orang Arab ternyata sudah terkenal loh sebagai contoh dalam hal hafalan yang sangat cepat. Beda dengan orang yang Indonesia. Sekarang hafal, besoknya kadang sudah lupa. Tidak semua, Bang. Saya bisa menghafal lebih cepat dan masih bisa mengingat meskipun sudah bertahun-tahun. Lah, beda lagi itu, Mbak. Google kan bukan orang ya. Tinggal cari di database, udah ada semua datanya. Untuk hal penting yang keempat, yaitu Nabi Muhammad SAW sungguh telah memotivasi para sahabat, bahkan kaum muslimin dari segala masa dan tempat di mana saja, dalam menghafalkan Al-Quran dan memperingatkan mereka
dari melalaikan Al-Quran. Untuk contoh yang memotivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, apa itu ya Mbak? 1. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada mereka bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembaca dan penghafalnya di hari kiamat. Tunggu sebentar Mbak, itu bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad SAW. Saya cuma mengatakan sesuai yang tertulis saja, Bang. Oke dah Mbak, silahkan lanjutkan. 2. Mereka yang membaca Al-Quran akan diberikan keutamaan tempat yang terbaik. 3. Nabi Muhammad SAW sungguh memberikan kabar gembira kepada para pembaca dan penghafal Al-Quran dengan pahala yang sangat besar dan agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada mereka sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan untuk contoh yang memperingatkan terhadap orang-orang yang melalaikan Al-Quran dan meninggalkan Al-Quran, apa saja itu Mbak? 1. Nabi Muhammad SAW mengancam bagi orang yang melalaikan dan meninggalkan Al-Quran akan mendapatkan ending yang jelek. 2. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi ditayangkan kepadaku dosa-dosa hambaku, maka belum aku lihat dosa yang sangat besar kecuali dari seseorang yang diberikan satu surat kepadanya dan dia melupakannya. Maksud dari lupa di sini yaitu meninggalkannya dan membencinya, adapun lupa yang merupakan tabiat manusia tidak termasuk. Obat agar tidak lupa dengan Al-Quran adalah dengan melanggengkan membaca Al-Quran secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Untuk hal penting yang kelima yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Para sahabat ketika satu atau beberapa ayat diturunkan, mereka langsung cepat-cepat dalam menghafalkannya. Dan bahkan para sahabat juga menyampaikan kepada sahabat yang lain yang kebetulan saat itu tidak hadir atau tidak dapat menyaksikan saat ayat itu turun. Nabi Muhammad SAW mengirimkan para sahabat-sahabatnya ke berbagai tempat untuk menyebarkan Islam dan juga menghafalkan Al-Quran. Seperti misalnya Amr bin As yang dikirim ke Mesir, yang nantinya juga akan kita kenal sebagai sang penakluk Mesir. Kita lanjut untuk poin yang ketiga. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para muslimin melanjutkan estafet janji setia mereka terhadap Al-Quran. Para tabi'in menghafalkan Al-Quran dari sahabat. Tabi'in menghafalkan Al-Quran dari tabi'in. Tabi'in menghafalkan Al-Quran dari tabi'in. Tabi'in menghafalkan Al-Quran dari tabi'in. Sebentar Bang, kenapa diulang-ulang? Kapan selesainya? Ya emang begitu Mbak. Ya udah deh, tabi'in menghafalkan Al-Quran dari tabi'in ila akhirih. Demikian juga para individu maupun kelompok saling mentransfer Al-Quran secara tatap muka beserta penulisannya, sehingga Al-Quran itu sampai ke negara yang berbeda-beda tanpa ada satupun ataupun beberapa ayat yang berbeda. Bahkan tidak ada perbedaan walaupun satu kata. Untuk poin yang keempat, para ulama Islam tidak mencukupkan dengan hanya menghafal Al-Quran saja. Mereka pun patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka berupa ilmu, pengetahuan, dan juga yang lainnya sebagai hikmah terhadap Al-Quran. Maka para cendekiawan mereka menggunakan ilmunya untuk hal yang berbeda-beda. Sebagai contoh, para cendekiawan nahwu mereka menggunakan ilmunya untuk menjaga Al-Quran dari kesalahan pengucapan dan juga kesalahan dari ucapan. Dan untuk para cendekiawan balaghah, mereka menggunakan ilmunya
untuk menampakkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari rahasia-rahasia sastranya. Dan untuk cendekiawan fikih, mereka menggunakan ilmunya untuk menampakkan dan mengambil hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan untuk para cendekiawan akidah dan falsafah, mereka menggunakan ilmunya untuk menegakkan dalil-dalil terhadap kebenaran pengetahuan Islam. Sedangkan untuk para cendekiawan qiraat, mereka menggunakan ilmunya untuk memperbaiki bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran dan membaguskan bacaan Al-Quran tersebut. Jika mau melihat secara lebih jelas lagi, maka lihatlah referensi-referensi yang sudah ditulis dari para cendekiawan tersebut di dalam tafsirnya. Misalnya seperti para cendekiawan berikut. Siapa aja itu, Mbak? 1. Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mempunyai perhatian besar terhadap tafsir yang menggunakan riwayat dari Rasulullah dan para sahabat. Kemudian beliau mentarjih antara riwayat dan pendapat. 2. Imam Az-Zamakhsyari. Di dalam tafsirnya Al-Kasaf, beliau mempunyai perhatian besar terhadap nahwu dan sastra bahasa yang ada di dalam Al-Quran dan memunculkan indahnya majas yang ada di dalam Al-Quran. 3. Abu Hayyan. Di dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, beliau mempunyai perhatian besar terhadap i'rab dan mencari titik temu antara mantukil ayat dan madhabat nahwu. 4. Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsirnya Al-Jami'ul lil Ahkamil Quran, beliau mempunyai perhatian besar terhadap pengambilan hukum-hukum fikih dari ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan pendapat-pendapat para ahli fikih. 5. Imam Farrozi. Beliau mempunyai perhatian besar terhadap counter akidah dan menegakkan dalil-dalil secara nakli dan akli terhadap keabsahan pemikiran Islam yang berguna untuk mendebat orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak ya Mbak sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Iya, sama-sama. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.